lagi bersama Mang Ardi ya. Kita ingin melanjutkan guys ke bosku, yaitu pembahasan kita tentang kali ini adalah pernyataan berkuantor guys. Wah, apalagi itu Mang? Pernyataan berkuantor itu seperti apa gitu? Ah, kita bahas saja guys kali ini guys. Buang semua. Oke. Nah, ini ada dua guys. Apa itu pernyataan berkuantor ya? Yang pertama, nah langsung kita bahas aja guys. Yang pertama adalah kuantor universal. Nah, kata-kata universal ini artinya berlaku luas ya, luas gitu. Nah, jadi bentuk umumnya, jadi ada sebuah kalimat, sebuah pernyataan guys, dengan bentuk umum seperti ini. Ada kata semua X berlaku PX. Jadi X ini sebuah pernyataan ya, atau objek gitu ya. Kemudian ini PX ini adalah sifat dari objeknya. Nah, sifat dari objeknya. Nah, contoh di sini ya, semua suami adalah laki-laki. Nah, jadi laki-laki ini adalah sifat yang apa? Sifat dari suaminya ini. Nah, gitu ya. Jadi ya seperti itu. Nah, yang perlu disorot di sini adalah semua. Jadi semua. Nah, semua pokoknya apabila suami saja dia pasti laki-laki gitu ya. Pokoknya berlaku semuanya. Nah, berbeda dengan kuantor eksistensial, guys. Nah, ini bentuk umumnya adalah terdapat. Ada kata terdapat X sehingga berlaku PX. Misalnya, terdapat bilangan asli yang genap. Bilangan asli kan tidak semuanya genap ya, tapi ada terdapat minimal satu. Yang penting ada, gitu ya. Penting terdapat. Nah, kira-kira cukup mudah bukan, guys? Untuk saat ini adalah rumus dasar, cukup mudah, tidak terlalu bertele-tele ya. Nah, kemudian apa ini? Simbolnya guys, secara simbol biasanya dilambangkan begini guys, dilambangkannya. Kalau untuk kuantor universal itu ada huruf A terbalik guys. Nah, ini secara simbol ya, secara simbol. Simbolik. Nah, secara simbolik ini adalah terdapat X sehingga PX. Nah, ini rumus dasarnya ya. PX ini adalah pernyataan tentang X, ada sifat tentang X. Nah, kemudian yang ini ya. Ini nah ada terbalik juga guys. Jadi huruf E kali ini karena ini universal, ini A terbalik karena dari kata all guys. All. Nah, A-nya dibalik gitu. Sementara E ini adalah eksis. Jadi eksis. Nah, E-nya dibalik gitu. Jadi ada ini ya. Nah, X ini PX ya. Nah, jadinya ini untuk mengingat saja. Nah, ada E terbalik, ada A terbalik gitu ya. All X gitu ya sehingga PX. Ada ini eksis, there eksis PX, there eksis X sehingga PX gitu. Nah, ini adalah rumus dasar ya, rumus dasar dari pernyataan berkuantor. Nah, sekarang Mamang mau membahas tentang negasinya guys. Bagaimana negasinya? Ini kan pernyataan ya, karena pernyataan berarti ada negasinya. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang negasi. Ini adalah jadi negasi dari untuk setiap ini X berlaku PX gitu. Nah, ini sama dengan jadi terdapat guys. Jadi terdapat X yang karena untuk setiap berarti kan minimal ada satu yang tidak berlaku. Berarti ini terdapat X sehingga tidak berlaku PX atau negasi dari PX guys. Nah, ini apanya? Ini negasinya. Ini sorry ya. Nah, gitu. Kemudian ini untuk yang eksistensial ini terdapat X sehingga PX. Ada yang menulis segini guys. Terkadang ya. Jangan heran kalau ada orang yang menulis seperti ini. Sebenarnya nggak masalah. Ada yang menulis sehingga, ada kata sini ya, sehingga PX. Ini bacanya sehingga atau sedemikian hingga ya. Ini hanya kata mempercantik saja sebenarnya ya, mempercantik. Kalian pakai koma nggak masalah juga ya. Sehingga ini untuk setiap guys X menjadi nah sama guys. Jadi negasi dari kuantor eksistensial itu adalah universal.
Negasi dari universal eksistensial, tetapi pi-nya di sini harus dinegasikan juga. Nah, di sini ya. Contoh tadi apa ya? Yang kemarin, yang tadi ya, contoh yang terdapat bilangan asli yang genap. Nah, ini yang pernyataan P-nya ya, misalnya ya. Nah, maka negasinya berdasarkan rumus ini, maka semua bilangan asli itu tidak genap. Kan genap, negasinya tidak genap ya kan. Nah, ini adalah negasi dari ini nah negasinya gitu ya. Ini katakanlah ini pernyataan A gitu ya. Nah, negasi A gitu. Nah, jadi ini negasi dari ini adalah ini berdasarkan rumus ini. Nah, seperti itu guys. Lalu bagaimana kalau atau memang contohkan satu lagi ya yang agak lebih complicated ya, agak lebih complicated supaya terstandar ini ya. Contohnya yang menggunakan ini ya. Misalnya ya, untuk setiap X anggota R X kuadrat. Nah, ini yang lebih kompleks ya, memang bikin nih. Untuk setiap X Y anggota R dengan X kurang dari Y atau ya nggak masalah sih. Maka nah, ini misalnya saja ya, ini tidak terkait apakah ini pernyataan yang benar atau salah, yang penting kita mencari negasinya ya guys ya. Nah, ini memang tulis begini guys, supaya ini ya, X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, ini pernyataan kuantor universal ya, berarti ya X. Nah ini rancu ya jadinya ya. Coba memang bikin yang bukan X deh, yang bukan X ya, supaya tidak rancu dengan simbol ini guys, supaya tidak rancu dengan simbol ini ya. Sebenarnya sih kalau kalian sudah mahir tidak masalah ya, tapi mamang khawatir kalian dibingungkan dengan ini nanti. Jadi memang tulis AB saja sini ya, AB, maka A kuadrat B kuadrat. Berarti X nya mana ini? Nah ini X nya guys. Nah ini X nya. Ini sorry, sampai sini ya. Nah ini X nya. X nya salah. Ini gini guys. Nah gini ya. Ini contoh saja guys, tidak terkait apakah dia benar atau salah. Nah ini X nya, ini PX nya. Nah ini ya, biasanya dihubungkan dengan kata koma atau kata berlaku atau ini guys. Nah sekarang kita ingin menegasikan yang ini, kita ingin menegasikan yang ini. Kita pakai saja X-nya tetap ya, X-nya tetap, hanya berganti ini. Nah yang ini berarti yang dinegasikan. Negasi dari ini guys, nanti guys. Nah ini terdapat ya A B anggota R masih sama, sehingga boleh pakai sehingga nih, boleh ya. Nah ini tidak Q dan P. Jadi sehingga tidak, kalau tidak ini gini ya, memang tulis dulu tidak A kuadrat B kuadrat gitu, atau bukan atau dong, dan A kurang dari B, atau ya ini tidak A kurang dari B, sorry, dan A kuadrat kurang dari B kuadrat. Nah ini guys ya, karena ini negasi dari ini kan, negasi dari ini, bentuknya seperti ini. Nah pusingkah kalian? Semoga tidak terlalu pusing guys.
Sekarang ini kita rapikan guys. Kita rapikan ini supaya cantik, bisa nggak ya? Ini cantik bisa nggak? Ini kata ini nih hilang, kita hilangkan nih. Kita percantik guys, supaya cantik ya. Sebenarnya ini tidak salah ya, teman kan kalau terlalu berbelit-belit kan kurang enak dibaca gitu ya. Orang yang membaca juga mungkin kurang kurang apa ya? Apa gitu. Ya susah gitu memahaminya gitu. Nah, ini agak mendingan ya, dibikin agak mendingan. Terdapat A, B anggota R sehingga nah yang ini berarti adalah A kuadrat lebih dari sama dengan B kuadrat, karena tidak ini kan berarti tidak kurang dari berarti lebih dari atau sama dengan ini, dan A B begitu, atau yang ini berarti A lebih dari sama dengan B dan A kuadrat kurang dari B kuadrat. Nah, seperti itu guys ya. Oke guys, apakah kalian pusing? Nah, oke, kalau kalian pusing memang cukupkan sampai di sini dulu guys. Mungkin memang akan lanjut nanti pernyataan berkuantor ini di video selanjutnya. Thank you for watching.